Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sana Muhammad Hacir dengan NIM 2351249, ingin mempresentasikan tugas cyber security yang dimana penggunaan autopsi dalam melihat file yang diberikan, file tugasnya seperti itu. Baik, yang pertama mungkin kita akan buka autopsi. Di sini saya menggunakan Kali Linux. Di sini kita ke Linux ya, forensik, terus kita buka autopsinya. Oke. Oke, setelah autopsinya terbuka, kita masuk ke linknya. Masuk ke linknya, sudah masuk ke linknya, kita akan buat new cache. New cache di sini, maka cache name-nya itu forensik. Forensik. Deskripsinya tugas cyber. Nama saya new cache di sini sudah kita add host. Oke, host name-nya host1, terus kita add host. Setelah itu kita add image di sini, lalu kita tambahkan image filenya. Nah, karena image filenya itu kita taruh di file di desktop, tinggal kita copy, kita paste di sini. Nah, sudah muncul. Di sini kita pilih disk, symlink atau copy juga bisa. Next. Oke, setelah itu kita pilih very hash, kita add. Oke, copying image in the evidence log. Oke, kita tunggu sebentar sejenak. Masih loading. Oke, sudah muncul sini full image-nya. Kita oke. Oke, sudah dapat di dalamnya ada dua disk. Kita akan di disk C di sini, file di sini. Kita analis. Kalau kita analis disk ini, maka dia hanya muncul seperti ini. Jika muncul image detailnya, dia muncul seperti ini. Sehingga kita close, kita akan analisis disk C ini. Oke, setelah itu kita image detail. Oke, muncul ada di sini file sistem informasinya seperti ini. Terus ada file sistemnya di sini dan metadatanya seperti ini, range 2, terus direkturnya ada 2 di sini. Oke, setelah itu kita langsung ke file analisis. Oke, file analisis di sini ada 2, ada pad1, pad2, ada MBR yang dimana written access dan create-nya itu tidak ada untuk apa? Untuk ketiga file di atas. Tapi ada satu file written yang di sini ada written-nya tuh tanggal 24 Maret 2015 waktu Indonesia Tengah. Jadi kita akan analisis file ini, kita buka di metadatanya atau metanya. Oke, baik, di muncul sini file tipenya empty, di sini MD5, kontennya sekian, SH1 seperti ini, directory entry-nya 3, allocate dia masuk allocate, volume label size-nya 0, tapi namanya taman ya. Entry time seperti ini. Setelah itu kita lihat view di sini atau allocation list di sini. Nah, allocation list di sini ada sekitar berapa file sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka kita akan cek salah satu filenya di sini. Kita lihat buka yang 2 di sini. Ternyata ini file tipenya data. Size-nya sekitar 4 KB di sini. Untuk perhatian akses encrypt-nya masih sama. Ini mungkin yang file yang tadi, yang kedua tadi. Nah, setelah itu yang ketiga juga kayaknya sama. 3 ini masuk ke taman. Size-nya juga 0. Terakhir ratingnya tuh di apa ya, 24 Maret 2000 2020 2015 seperti itu. Oke, setelah itu kita masuk
Selanjutnya untuk teman-teman yang mungkin belum paham written ini yaitu dimodifikasi terakhir. Ini dimodifikasi terakhir, terus akses ini akses atau sejak terakhir mungkin pernah dibaca atau tidak. Atau belum pernah dibaca maka akan muncul seperti ini. Script-nya juga seperti itu. Script ini lebih kepada kapan file dibuat tidak tersedia atau apa seperti itu ya. Kita akan masuk ke view allocation list lagi. Kita masuk ke 133. Di sini file no allocation, no allocate, yang mana size-nya 4 KB saja. Jika kita ekspor kontennya maka yang terdownload sekitar 4 KB di sini. Sehingga kalau kita buka pun tidak ada file di sini. Oke, tapi kita download saja. Kita alokasi lagi 136 di sini. Oh, ternyata size-nya masih sama, tapi tidak apa-apa. Kita ekspor konten. 137 lagi masih sama. Kita ekspor konten. Oke, setelah 138 juga masih sama. Sini name proposal di sini. Kita ekspor konten juga. Setelah itu 141 kita lihat di sini name-nya teknik, tapi ukurannya masih sama 4 KB di sini. Terus kita coba 263 di sini. Oh, filenya banyak, metadata atau sektornya juga lumayan banyak di sini. Sini file winter, namanya winter, size-nya sekitar 14 MB seperti tidak salah ya. Di direktur 263 kita coba download saja dulu sini. Oke, 3,13,14 MB lah. Terus itu 267 juga kita lihat. Oh, ternyata winter juga, belum untuk zip-nya. Oke, di sini written akses decrypt-nya itu sudah written-nya tanggal 16 Desember 2015. Aksesnya itu tanggal 24. Screen-nya juga 24 ya. Oke, kita ekspor konten. Oke, setelah kita ekspor konten sudah selesai, maka selanjutnya kita akan membuka filenya. Gimana cara kita membuka filenya dan kita akan cari tahu apa saja sih yang ada di dalamnya seperti itu. Oke, sekarang kita coba membuka filenya gitu lewat kita pakai apa ya, sebentar ya, kita tutup dulu ini kita buka filenya dulu, open folder. Setelah open folder kita open folder, kita buka terminal. Oke, kita buka terminal, kita akan pakai binwalk dulu untuk mencari tahu. Kita binwalk di sini, kita open file berapa? File yang pertama kita lihat di 133 dulu. File 2 meta 133.raw ya. Bentar, coba lihat di dalamnya. Sebentar. File 2 meta 133.raw harusnya muncul kok di sini ya. Jadi coba kita perhatikan dulu baik-baik. Oke, sebentar kita clear dulu. Ternyata tidak bisa pakai binwalk juga, tapi coba kita pakai binwalk ulang lagi sih. Oke, volume 2 meta 1. Coba kita pakai meta yang ada dulu ya, 267 tadi. 267 enter. Oh, tidak muncul juga ternyata. Oke, kalau binwalk tidak jadi, berarti kita pakai binwalknya sudah.
Kita firmware saja. Maksudnya binwolf ya jadi harusnya. Seharusnya. Oke, binwolfnya kalau terjadi kita pakai firmhouse juga, firmhouse dulu, baru kita pakai binwolfnya lagi seperti itu. Oke, firmhouse. Ini volume hasil kita open nanti hasil hasil apa ya, hasil 133 duluan, 133. Oke, berarti di sini volmetanya 133 ya. Oke, firmhouse kita enter. Oke, muncul 133. Coba kita buka di sini. Oke, audit txt di sini dia munculnya seperti ini, ternyata no file extract di dalam sini. Oke, tidak ada, kosong. Oke, kita lanjut lagi untuk file-file berikutnya. Oke, kita clear dulu. Kita buka 136. 136 ini. Oke, habis itu kita langsung buat sekalian ya 137, habis itu baru kita buka sekalian gitu. Oke, 137. Oke, 137 sudah muncul. 137, 138. Oke, 138 sudah. 138 berarti 141. 141. 141 ya di sini. 141 kita enter. Oke, prosesnya muncul. Dan masih dua file lagi, 263 dan 267 ya. Oke, 263 di sini. Oke, 263. Oke, ada file di dalamnya ternyata. Oke, dan 267 juga ya. 267. Oke, 267 juga ada file di dalamnya. Oke, setelah itu sudah kita ketahui ternyata di file yang ada di 136 juga kosong, karena yang kita ketahui tadi kita sudah cek tadi besaran dari 141 sampai 133 ini 4 KB saja, sehingga 263 ini ada file di dalamnya, ada JPEG di dalamnya, bisa dilihat ada file gambar di dalamnya. Universitas Marlin. Harus ada gambar-gambar mesin di sini. Terus juga ada PNG di sini, PNG lumayan banyak di sini. Oke, setelah PNG-nya sudah ada WAV di sini, musik dan zip. Zipnya cukup lumayan banyak sih. Jadi kalau kita buka hanya isi konten XML seperti ini saja kebanyakan. Oke. Audit txt isinya seperti ini. Bisa dilihat filenya sekian banyak, ada sekitar file JPEG-nya 21, file zip-nya 323 dan file PNG-nya 86 drift atau lagunya tuh 1 seperti itu. Ini audit txt-nya, kita sudah ambil file auditnya di dalam, ternyata di directory volume 263 ini memiliki isi file sekian banyak tadi yang sudah saya jelaskan, sudah saya tunjukkan tadi. Setelah itu, oh ini firmware version, ini firmware version ya. Oke, setelah itu tadi 263, oke kita buka 267 juga, 267 juga ada file JPEG di sini. Ada file JPEG, ada PNG juga di sini. Ada PPT juga di sini. Itu bisa dibuka ya. Pakai Linux ini. Tapi kalau kita buka auditnya juga sederhana, JPEG-nya 29, zip-nya 1, PNG-nya 6 seperti itu. Oke, bisa dilihat di sini masih sama, besarnya 15 MB. Tapi kalau misalnya kita pakai Binwalk hampir sama dengan Firmos. Tapi bedanya kayaknya tidak ada beda sih sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dari Binwalk. Oke, kita Binwalk di sini seharusnya min E di sini. Min E ya, min E. Terus 26 berapa ya tadi?
263 coba ya. 267 saja. Volume 2 raw kita open. Oke. Muncul semua ya di sini. Sama dia akan hasilkan kembang di dalamnya ini. Nah, tadi kan konten di hasil 267 ini kan isinya seperti ini. Kalau kita pakai Firmos. Tapi kalau kita pakai Binwalk hasilnya seperti ini. Dia ada file zip di dalamnya di dalam sini lagi seperti itu. PPT, terus ada media, terus media ada Ados Master. Dia lebih 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 apa ya? Lebih lengkap lagi ya. Ada tema, ada drawing. Tapi kalau untuk Firmos dia hanya menampilkan ya ini JPEG, PNG, PPT dan itu saja seperti itu. WAV, PNG, JPG seperti itu. Tadi 2, 4, 5 file ini tidak ada isi sebenarnya. Kalau kita pakai Binwalk juga tidak akan menampilkan. Contohnya kalau kita pakai salah satu 133, coba kita pakai 133 di sini, maka dia tampilkan tapi tidak ada isinya seperti itu, ataupun tidak ada kosong desimal, heksadesimal, deskripsinya kosong seperti itu, maka tidak akan muncul. Tadi 267, sekarang kita coba 263. 263 hasilnya ada juga seperti yang tadi, yang sudah disampaikan tadi di file khususnya hasil 263 ini beserta auditnya, itu lengkap semuanya. Tapi ini kan lumayan banyak karena file zip tadi hampir sekian, berapa banyak tadi kita lihat. Coba file zipnya tadi tuh ada sekitar ratusan ya. Kalau bisa dilihat di sini kayaknya ratusan sih sebenarnya dari file zipnya itu. File zipnya 323. Munculnya di sini. Dia lebih rapi sebenarnya. Oke, ini sudah selesai. File 263 munculnya seperti ini. Jadi dia tidak tertata, tapi kalau kita pakai Firmos, dia tertata. JPEG, file JPEG, file zip, dan sebagainya. Jadi teman-teman jika ingin mengekstrak file yang diekspor dari autopsi, mungkin lebih baik menggunakan Firmos seperti itu. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Data-data ininya akan disampaikan atau dia akan dibuat dalam bentuk laporan yang akan disusun oleh saya. Sekian dari saya mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.